sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo, ini mungkin publik belum banyak yang tahu. Program transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa. 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi. Secara nilai uang, gitu loh. Bagi transmigran, misalnya dengan dikasih rumah, diberikan lahan, dan lain-lain. Kalau misalnya kita bikin valuasinya, Ya, nilainya sekarang ya kira-kira 200 juta. 200 jutaan ya, Ya, Mas Wamen ya. gitu. Iya. Banyak juga pertanyaan netizen, Mas Wamen. Enak jadi anggota DPR apa menteri atau wakil presiden? Dalam kondisi hari ini. Dalam kondisi hari ini. Timeline dari media, itu Bang Zulhas dukung Prabowo 2 periode. 2 periode. Padahal belum teruji kinerjanya. Ya, baru 1 tahun berjalan. Baru 1 tahun berjalan. Ini Setahun udah lebih banyak, setahun lebih lah, banyak protes. Nih, gimana Mas Wamen positioning dari PAN. PAN sendiri? Ya, posisi PAN itu akan kesamaan platform. Jadi bukan hari ini saja. PAN dan Gerindra, Bang Zulkifli Hasan dan Pak Prabowo itu bukan orang yang ketemu di jalan, tapi ketemu di dalam rumah. Jadi lebih bersifat ideologis. Kalau lebih ketemu di jalan itu kan sangat oportunis kan. Iya ketemu di jalan. Nah, kita bareng. Enggak, kita enggak seperti itu. Guys-guysku, balik lagi di Torpedo Podcast. Kali ini kita langsung aja, Bang. Karena narasumber kali ini kan jam terbangnya Iya. padat. Jadi langsung kita torpedo aja. Terima kasih kami sudah diterima di sini, Pak Viva Yoga, Wakil Menteri Transmigrasi. Apa kabar Mas Nathan, Mas Riki? Menyampaikan banyak apresiasi, Ya. walaupun secara di permukaan kita belum banyak melihat Iya. soal kinerja transmigrasi. Makanya Ya makanya follow dong IG Transmigrasi biar tahu. ya, follow, biar tahu Ada IG, ada website, ada TikTok semuanya. kementerian dan pribadi ada juga Jadi semua. ada, saya juga ada. Dulu Pak Viva ini anggota DPR Ya. di Komisi 4 sebagai wakil ketua. Betul. Nggak naik-naik kelas, 4% terus selama 10 tahun. Tapi kan dulu Pak Viva itu vokal kan. Ya. Sekarang kok volumenya kecil. Iya. Kita tanya. Nah, gimana Bang Riki? Coba. Ya Apa kan, yang mau kita dalamin ini, Bang? ini kan sudah lengkap sebenarnya kan atribusinya Bang Viva ini. Saya manggilnya Mas Wamen lah. Mas Biar Wamen. kita Ya, akrab ya, nih ya, sama teman-teman kan. Ini atribusinya lengkap, aktivis, lama di parpol, bahkan salah satu denyut dari PAN ini kan Pak Viva Yoga ini kan istilahnya kan. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya Mas Wamen nih. Kan kalau dibilang transmigrasi tentu ada kaitannya dengan pemerataan baik dari ekonomi, sosial, dan sektor lainnya. Sementara kita masih lihat nih, Mas Wamen, 56% pusat ekonomi Indonesia itu masih ada di Jakarta. Nah, sekarang yang kita ingin tanyakan ke Mas Wamen, di mana nih peran dari Kementerian Transmigrasi dalam melakukan atau membantu Indonesia dalam pemerataan ekonomi di daerah-daerah NKRI ini? Jadi Indonesia seperti sekarang itu tidak lepas dari kontribusi Departemen Transmigrasi sejak zaman Presiden Soekarno sampai sekarang. Itu catatan itu, ya kan? Karena begini, kenapa Kementerian Transmigrasi itu timbul tenggelam dalam nomenklaturnya, itu karena persoalan kebijakan pemerintah, kebijakan presiden. Saat ini Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih menghidupkan atau mendirikan kembali Kementerian Transmigrasi. Ada 4 amanat. Yang pertama, untuk menjaga NKRI. Ini penting nih, karena dengan pindahnya penduduk dari daerah longgar, daerah padat ke daerah longgar, di situ sunyi, tanah
tidak ada manusia, kemudian ada warga trans untuk menjadikan masyarakat trans di situ, kemudian berinteraksi dengan warga lokal, Ya. kemudian terjadi pernikahan adat, asimilasi, sehingga itu menumbuhkan rasa kebersamaan sebagai warga negara, integrasi nasional gitu. Kalau sekarang orang Jawa menikah dengan orang Aceh, dengan orang Papua, itu kan sesuatu yang biasa, Biasa, tidak ada betul. masalah. Itu karena salah satunya adalah program dari transmigrasi. Yang kedua, untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan memberikan lahan 1 hektar, 2 hektar kepada warga trans, itu adalah bagian dari reforma agraria. Ada kehadiran negara di situ untuk memberantas kemiskinan, untuk merubah nasibnya. Dan sebagian besar sekarang warga trans itu hidupnya lebih sejahtera dibanding yang dulu. Ya, kan saya sudah keliling ke beberapa kawasan transmigrasi di Indonesia dan saya mendapati mereka lebih sejahtera. Yang ketiga, untuk membantu kontribusi mewujudkan swasembada pangan, karena kawasan transmigrasi itu adalah sentra produksi beras. Oh, pada umumnya ya Mas? Iya, karena sebagian besar kan masyarakat Jawa dan masyarakat Bali punya budaya bercocok tanam. Ya. Mau dikirim ke Aceh sampai ke Papua, hidupnya itu menjadikan lahan bukan sekedar tempat tinggal, tetapi menjadi sumber ekonomi keluarga. Nah, yang keempat, untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo, ini mungkin publik belum banyak yang tahu. Program transmigrasi telah melahirkan desa definitif sebanyak 1.567 desa. 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi. Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kaltara. Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan. Nah, banyak yang nggak tahu kan? Ya nggak tahu. Jadi coba cek ke beberapa kepala daerah di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua. Mereka itu terbantu dengan adanya program transmigrasi karena telah menghasilkan desa definitif, kecamatan definitif, kabupaten kota definitif, dan provinsi definitif. Dan kalau sudah menjadi definitif itu artinya kewenangannya ada di Kementerian Dalam Negeri. Ya. Tapi kita masih punya 154 kawasan transmigrasi sebagai prioritas nasional. Jadi sekarang ini ya, dengan adanya Kementerian Transmigrasi sudah ada 61 kepala daerah yang mengusulkan daerahnya itu agar dibentuk, dibangun kawasan transmigrasi. Agar apa? Program-program transmigrasi bisa masuk di situ. Program-programnya apa sekarang? Programnya itu bukan hanya sekedar memindahkan penduduk. Kalau dulu itu pada masa pemerintahan Orde Baru dan sekarang itu berbeda. Dulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Undang Transmigrasi, kalau dulu bersifat top down dan sentralistis. Artinya ketika ada pembangunan di Jawa langsung bedol desa. Satu desa dipindahkan pakai program transmigrasi secara paksa, ya kan? Kemudian pemerintah pusat melakukan land clearing ke satu kabupaten tertentu, kemudian ditaruh di situ, kemudian dibiayai di situ. Karena warga transmigrasi itu tanggung jawab dari negara adalah memberikan jaminan hidup selama 1 tahun atau 1,5 tahun. Kalau sudah bisa mandiri nanti bisa dilakukan hanya proses pembinaan saja. Nah, kalau dulu bersifat sentralistis dan top down. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Kalau mau ada pengusulan warga trans yang baru, pemerintah daerah harus menyiapkan lahan. Lahan, ya. Kemudian yang kedua mengajukan permohonan. Lahannya itu harus bersifat clean and clear. Nah, jangan sampai kemudian warga trans itu nanti ada masalah soal hukum. Baik itu transmigrasi umum maupun transmigrasi lokal. Transmigrasi lokal itu perpindahan dari desa satu ke desa
satu atau kecamatan satu dalam satu kabupaten atau antar kabupaten dalam satu provinsi, itu bisa namanya transmigrasi lokal. Jadi ada 61 bupati yang mengusulkan agar daerahnya dibentuk kawasan transmigrasi. Karena apa? Untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ada beberapa kabupaten yang terisolasi. Karena apa? Warga lokal tidak mau hidup di situ. Infrastruktur nggak ada, adanya cuma hantu-hantu, ada genderuwo, ada kuntilanak di situ. Nggak ada di situ, nggak ada yang mau di situ. Akhirnya mereka membuka kawasan transmigrasi agar apa? Agar kami Kementerian Transmigrasi juga ikut bertanggung jawab untuk membina, untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan adanya orang di situ menggarap tanah, beranak pinak, terjadi aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas budaya, ekonomi menjadi tumbuh. Jadi itulah ilmu dari Kementerian Transmigrasi, sama seperti ilmu leluhur. Nah, baru tahu kan? Gimana Mas? Dulu Tunggul Ametung merubah desa Tumapel menjadi pusat peradaban, menjadi pusat pemerintahan, menjadi pusat ekonomi, menjadi pusat budaya. Iya. Namanya Kerajaan Singosari. Oh. Dari desa Tumapel. Singosari. Kemudian dilanjutkan oleh Raden Wijaya yang melakukan transformasi, melakukan perubahan, merubah desa Tarik menjadi Kerajaan Mojopahit. Mojopahit. Sama juga dengan Kementerian Transmigrasi. Yang semulanya di situ tanah kosong, hanya ada jin, kuntilanak, genderuwo, kemudian datang manusia untuk melakukan transmigrasi, kemudian dibersih-bersihkan lahannya diolah, kemudian menjadi sumber penghidupan, beranak pinak, berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, kemudian melahirkan generasi yang baru sehingga menjadi desa. Desa berkembang lagi menjadi kecamatan. Kecamatan berkembang lagi menjadi kabupaten kota. Berkembang seterusnya menjadi provinsi. Jadi saya katakan asal bahwa jangan minta merdeka aja Mas. karena salah satu visi transmigrasi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, siap. Tahu si Badan Likitan lepas kan? Iya. Nggak ada warga trans di situ. Iya. Nggak ada manusia Indonesia di situ. Iya. Untung Pulau Sebatik ada warga Indonesia. Ada dibangun. Itu kalau bayangkan kalau kemudian tidak ada warga trans yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, yang ada di Sulawesi, yang ada di Maluku, yang ada di Nusa Tenggara. Terus bagaimana cara untuk mengintegrasikan itu? Karena itu banyak tanah-tanah yang kosong. Banyak. Sampai sekarang juga banyak gitu loh. Dan beberapa kabupaten masih membutuhkan program transmigrasi yang tidak bisa disentuh. Misalnya membangun jalan poros desa. Itu kita namakan pembangunan infrastruktur jalan non-status. Jalan non-status itu bukan kewajiban dari pemerintah daerah, bukan kewajiban dari provinsi, bukan dari pusat. Namanya juga non-status. Kita yang bangun, Bos. Itu namanya jalan freelance, Pak. Itu antar desa, antar poros desa, kita yang bangun 3 kilo, 5 kilo. Nanti kalau uangnya kurang, nanti tahun depan sambung lagi. Dan itu dirasakan oleh masyarakat desa. Benar. Terus kemudian merevitalisasi sekolah-sekolah. Kita sudah banyak merevitalisasi sekolah, terus sarana air bersih, toilet, jembatan. Jadi kalau Anda memahami bagaimana perkembangan dari masyarakat desa, terutama di warga trans itu kan memang butuh perjuangan yang sangat tinggi. Karena begini, setelah diberikan kewenangan kepada pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemerintah Daerah, itu terjadi kompetisi, ya, tiap desa, tiap kecamatan. Dan tugas kami sudah selesai. Tapi terkadang, meskipun itu ex kawasan transmigrasi, mereka masih menganggap bahwa kami punya tanggung jawab. Padahal secara yuridis kan enggak.
Kasus yang terjadi di Kalimantan Selatan kemarin, Kota Baru, ketika terjadi ada konflik lahan, tahu kan? Itu sudah ada sertifikat hak milik SHM tahun 1990. Oke. Nah, kejadiannya tahun 2025 kemarin. Coba bayangin, kan sudah menjadi ex kawasan transmigrasi. Sudah secara yuridis, secara hukum, bukan tanggung jawab kami, tapi tanggung jawab dari pemerintah daerah, pemerintah, ya kan, provinsi, pemerintah pusat gitu. Tapi kami ikut, karena itu adalah ex kawasan transmigrasi, kemarin kita ikut untuk membenahi, untuk membereskan, untuk menyelesaikan, kita koordinasi dengan Menteri ATR BPN, teman sampean itu kan, iya sama, karena warga Trans itu relatif homogen, Pak. Jadi mau generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, mereka masih menganggap dirinya sebagai warga Trans. Gitu. Nah, menarik itu. Jadi NKRI itu adalah bagian penting dari program Kementerian Transmigrasi dan sudah dilaksanakan. Terus untuk distribusi pemerataan ekonomi melalui pembangunan daerah, bukan hanya sekadar distribusi manusianya, itu sudah dilakukan. Sehingga menghasilkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 provinsi. Ya. Nah, keren nggak? Keren, cuman itu tidak ini. Tidak Kayaknya terpublikasi? Tidak terekspos, dan kemudian kita ngelihat ada paradoks saja, Mas Wamen. Jadi kalau dibilang ya program transmigrasi dari dulu sudah ada, kan. Tapi tanda kutip dibilang bahwa ekonomi ini Jawa sentris itu masih tetap terngiang di telinga masyarakat saat ini. Itu kira-kira kenapa ya, Mas Wamen? Ada problem apa di situ sebenarnya? Ya, artinya kan peran transmigrasi dalam memberikan distribusi dan pemerataan ekonomi di daerah itu juga menjadi bagian penting, bukan hanya Jawa sentris saja. Kan sekarang ini sudah ada kebijakan bahwa untuk orientasi pengembangan ekonomi regional juga penting, bukan hanya Jawa. Kan di Sumatera juga sudah berkembang, Kalimantan, Sulawesi juga sudah berkembang. Jadi artinya proses untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi regional sekarang ini menjadi penting dan sudah terlaksana, kan, sehingga menyebabkan biaya ekonomi menjadi lebih rendah, logistik juga menjadi lebih menurun, dan itu sangat penting dalam peningkatan produktivitas pertumbuhan ekonomi nasional. Dan peran transmigrasi di situ. Justru itu ya yang cuman memang karena ini adalah kementerian baru tapi lama, sehingga banyak para netizen yang belum memahami sejarah. Sejarahnya itu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dibentuk namanya Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Nah, kayak Power Ranger, berubah. Kemudian berubah. Departemen Transmigrasi, Koperasi, dan Demobilisasi. Berubah lagi, Departemen Transmigrasi. Berubah lagi, Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan. Berubah lagi, Departemen Transmigrasi dan Percepatan Pembangunan Indonesia Timur. Berubah lagi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berubah lagi, Departemen Desa, PDT, dan Transmigrasi. Dan sekarang transmigrasi berdiri sendiri dengan 4 amanat dari Bapak Presiden Prabowo yang tadi saya sampaikan. Kalau kita melihat 4 amanat tadi sebenarnya sangat strategis. Iya. Tapi Mas Wamen, kita mau melihat nih, di 1 tahun sudah berjalan. Program transmigrasi yang sudah dilakukan. Kan kalau dulu itu masih efektif. Karena rezimnya kalau kita dengar ya, otoriter. Jadi bisa bedol desa. Kalau untuk hari ini, itu gimana? Karena bukan sentralistis dan top down, tapi pendekatannya adalah desentralisasi dan bottom up. Makanya secara yuridis itu menjadi prinsip dalam membangun kebijakan dan program Kementerian Transmigrasi. Kalau sekarang di Kementerian Transmigrasi itu
disederhanakan ada 5 program. Trans Tuntas, kemudian Trans Lokal, Trans Gotong Royong, Trans Patriot, dan Trans Karya Nusa. Jadi Trans Tuntas itu artinya kita menuntaskan beberapa lahan-lahan yang masih bermasalah. Jadi sudah ada keputusan dari Komisi 5 bahwa apabila ada tumpang tindih kawasan hutan di dalam kawasan transmigrasi, maka Kementerian Kehutanan harus melepas hak hutannya. Nah, itu karena seringkali terjadi ketika warga trans sudah memiliki SHM tahun 1980, 1990, itu masuk kawasan kehutanan. Ya. Dan itu SK-nya baru tahun 2020 gitu. Gitu. Kayak gitu. Nah, gitu ya kan. Terus yang kedua, kita melakukan transmigrasi ada 2. Transkarya Nusa umum ya. Jadi kepala keluarga dari Padat, dari Jawa, dari Bali, dan dari Lampung sekarang yang dulu adalah tempat lokasi. Lampung dulu itu adalah tujuan transmigrasi. Sekarang menjadi tempat asal. Tahun yang lalu kami melepas warga Lampung untuk melakukan transmigrasi ke daerah Sulawesi Tengah. Jadi kalau dulu Lampung itu tujuan transmigrasi, sekarang menjadi asal. Tempat asal Tempat transmigran. asal para transmigran. Hebat kan? Lumbung. Gitu. Lumbung. Ya, terus gotong royong kita melakukan hilirisasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru karena gini, Kementerian Transmigrasi itu adalah kementerian yang kaya. Oke. Ada 3,1 juta hektar area kawasan transmigrasi, ada 619 kawasan, dan sekarang ini 154 kawasan prioritas nasional 2024-2029. Ya kan? Nah, kalau di Kementerian Kehutanan, itu kan juga punya lahan. Ya. Kementerian Transmigrasi juga punya lahan. Nah, ini yang kadang-kadang orang salah underestimate ini. Ya kan? Jelasin, Kalau Mas Wamen. Kementerian Kehutanan punya lahan, kalau dia diberi melakukan kemitraan dengan pihak swasta, maka ada izin kan? Ya. Izin pinjam pakai kawasan hutan, Ya. IPPKH, ya kan? Masih hafal saya karena dulu mantan Komisi 4. Kan, gitu. Mitra. Mitra dulu. IPPKH. Nah, Kementerian Transmigrasi juga punya lahan. Ya, mitra itu boleh bermitra dengan kami dan kita keluarkan izin namanya IPT, izin pelaksanaan transmigrasi. Misalkan di daerah Aceh Barat ada kawasan transmigrasi, di situ kita bermitra dengan tambang batu bara perusahaan swasta. Nah, nanti kalau Terpedo punya aset apa bisa bermitra dengan kami, ya kan? Gitu, ya kan? Gitu. Jadi itu perkebunan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dengan BUMN untuk pembangunan perkebunan sawit. Kita keluarkan kalau di kehutanan namanya IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan. Kalau kita namanya IPT, izin pelaksanaan transmigrasi. Dan itu jelas lokasinya, petanya. Ya jelas lah. Kalau nggak jelas bagaimana? Kalau misalnya dia bersinggungan dengan kehutanan, kan? Ya itu tadi, kalau ada kawasan hutan berada di kawasan transmigrasi, maka sesuai dengan hasil keputusan Komisi 5, maka Kementerian Kehutanan harus melepas hak hutannya. Iya, iya. Itu jatuhnya malah berbisnis dong transmigrasi. Iya, kan Bukan ada. melakukan upaya transmigrasi manusia. Jadi gini, orientasinya itu bukan sekedar memindahkan penduduk seperti pada masa lalu. Bukan. Tapi melakukan hilirisasi, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan manfaat buat warga lokal dan buat warga trans yang ada di kawasan transmigrasi. Karena kawasan transmigrasi itu luas kan? Ya. Gini, ini ada 2 ini. Ada satuan permukiman warga trans, dan juga ada warga lokal kan di desa-desa itu. Nah, tugas kami itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bukan hanya untuk
warga veteran yang di satuan pemukiman, tapi juga warga lokal yang ada di kawasan transmigrasi. Jadi kekuatan dari Kementerian Transmigrasi itu satu, punya lahan. Iya. Dua, punya SDM. Yang kurang modal aja ini. Gitu loh. Baru saya mau tanya. Makanya ya, kita ingin bermitra Iya. dengan pihak swasta, dengan BUMN. Contoh yang ada di Sumba Timur, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Kawasan transmigrasi Malolo tahun 2014 atau 2012 telah dibangun pabrik gula. Namanya Sumba Manis dan sudah berproduksi sampai sekarang. Nah, bisnis gitu, tapi orientasinya adalah untuk memberikan kemakmuran bagi warga trans. Dan warga lokal itu tadi. Jadi kalau kalian mau transmigrasi boleh kita kirim kemana? Ke Papua, ke Sulawesi Tengah gitu. IKN. Sambil IKN masuk. IKN itu masuk kawasan transmigrasi itu. Nah, kita pengen tanya nih, Bang. Kalau Gen Z nih sama milenial lahir, kalau misalnya dia oke lah pengen transmigrasi, jadi transmigran, kompensasinya apa sih, Mas Wamen? Yang mereka Kompensasinya? dapatkan itu? Ya. Jadi sekarang ini Apa yang ditawarkan pemerintah gitu? tidak harus punya keluarga juga bisa. Oh, Ya. Dapat MBG nggak? Kalau dari undang-undang itu dapat lahan. Dapat antara lahan. 1 hektar sampai 2 hektar. Oh. Jadi dapat rumah dan pekarangan serta untuk lahan usaha. Rumah dan pekarangan serta lahan usaha. Syukur-syukur kalau kemudian di sana dia mendapatkan gadis desa ya kan. Jadi kan bisa melakukan asimilasi, memperkuat NKRI gitu loh. kebinekaan ya, Mas. Iya di situ. Sengketa. Jadi sebenarnya mungkin kurang publikasi dari zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, sama Presiden Pak Prabowo ini kurang publikasi. Tapi sebenarnya kenyataan realnya itulah sumbangsi program Kementerian Transmigrasi terhadap NKRI, terhadap swasembada pangan, terhadap penciptaan pertumbuhan ekonomi baru kawasan. 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 provinsi. Nah, baru enggak kan? Itu kalau kita valuasi kompensasinya berapa ya, Pak Mas Wamen? Ada nggak pernah melakukan misalnya bagi Jumlah? transmigran, jumlahnya Jumlah kakak? dengan secara nilai uang gitu loh. Bagi transmigran, misalnya dengan dikasih rumah, diberikan lahan dan lain-lain. Kalau misalnya kita bikin valuasinya, Ya, nilainya sekarang ya kira-kira 200 juta lah. 200 jutaan ya, Ya, Mas Wamen gitu. ya. Iya. Top. Gitu. Kita tes close bang soal transmigrasi. Ini kita ke politik. Oke. Ini Jadi sudah ini ya, sudah ada bayangan ya. Sudah ada transmigrasi bayangan ya, sedikit. iya kan? Paling nanti diupdate. Jadi dikit-dikit. gimana kesannya? tambahlah Iya kan? kompensasinya tambahlah 200 jutanya. Emang anggarannya berapa sih? Ya, untuk tahun ini 2T. Wah. Sekitar 2T ya. 2T. 2T untuk podcast berapa? Setiap kali podcast. Setiap jam. Setiap jam. Untuk belanja pegawai berapa, Pak? Ya sedikit lah, kita punya 1.000 pegawai kira-kira. Ada setengahnya nggak kemakan? Enggak ada. Karena kan banyak nih kayak Bang Natalius Pigai dulu. Dia hampir Kementerian Transmigrasi tidak pernah mengeluh soal anggaran. Berapapun yang diberikan oleh pemerintah, kita terima dan kita melakukan efisiensi dan pengetatan anggaran, serta kita melakukan upaya alternatif agar program-program Kementerian Transmigrasi itu bisa berjalan dengan menggunakan dana yang halal dan tidak mengikat. dana yang ada. Iya kan? Jadi ini banyak juga pertanyaan netizen, Mas Wamen. Enak jadi anggota DPR apa menteri atau wakil presiden dalam kondisi hari ini? Dalam tahun kondisi ini. hari ini. Iya. Karena kita kan banyak juga dulu senior-senior anggota DPR ditarik jadi menteri. Iya. Di setahun ini pada kering mas. Kemaru. Nah, Ya sama saja lah. Mau di legislatif atau eksekutif, asal untuk berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara, oke saja lah.
Cuman kan masing-masing punya porsi sendiri-sendiri ya. Ya. Oke. Punya tugas pokok fungsi sendiri-sendiri. Kalau dulu di legislatif kan saya setiap hari bicara, setiap hari ngomongnya kan. Iya. Saya di Komisi 4 bermitra dengan Kementerian Kehutanan, Kelautan, Pertanian, Bulog, BRG. Ya. Jadi selalu ada bahan terus yang bisa untuk dikritisi karena fungsi dari anggota DPR kan melakukan fungsi kontrol di samping legislasi dan penganggaran. Kalau di eksekutif ya kita sebagai pemerintah harus melakukan komunikasi secara persuasif kepada masyarakat agar tidak termakan oleh hoaks, oleh kebencian, kemudian oleh informasi yang asimetri, yang menyimpang. Ya kita jelaskan secara lebih persuasif dan lebih akademis apa adanya gitu loh. Kalau Mas Yoga pasti ada dong karakter. Kan ini kan perpindahan nih dari vokalis jadi lighting man, jadi sound man. Cahayanya kelihatan, tapi orangnya enggak. Kalau vokalisnya di depan ngomong tak. Ini kita mau nanya nih, Mas Yoga ini sebenarnya karakternya di mana nih? Lebih nyamannya sebenarnya? Iya. Ya kita di mana saja lah. Kalau sekarang ini di Wamen ya kita jalankan secara serius Iya. sebagai bagian dari pengabdian kepada Ibu Pertiwi. Sama kayak jawabannya apa Mas Fahri Hamzah. Kan? Iya. Mirip-mirip. Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat Mas Wamen, tentu kan ada dinamika yang jauh berbeda nih antara eksekutif sama legislatif, ya kan? Kan dinamikanya pasti beda lah. Cuman bisa nggak diceritakan secara ringkas saja kejadian yang lucu di Mas Wamen sekarang sebagai wakil eksekutif, sebagai wakil menteri dan sebagainya. Ada nggak yang kayaknya dia kalau di legislatif nggak terjadi, tapi di sini kok terjadi gitu, Mas Wamen? Ya kalau kita di sini kan dengan aparatus negara, ya kan, ada ASN dan birokrasi pemerintahan yang sudah terstruktur dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, gitu. Jadi memang kita bekerja dengan mereka dan mereka melaksanakan tugas dan kita memberikan guidance, memberikan perintah dengan Pak Menteri dalam rangka apa? Agar program Kementerian Transmigrasi yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Jadi program dan visi Kementerian Transmigrasi itu adalah bagian dari turunan Asta Cita Presiden. Jadi itu yang kita turunkan kepada para ASN karena para aparat birokrasi kan memang dia sudah terstruktur, terpakem, beda dengan di DPR ya kan. Kayaknya DPR agak liar-liar gitu ya. Dulu kan marahin mitra, nah, sekarang Mas Wamen marahin siapa nih? Terus yang dulu kita nih, kepada saudara menteri saya ingatkan. Akhirnya Dulu kan jadi pimpinan Komisi 4 kan, gitu kan. Sekarang kena hukum karma. Atau jangan-jangan akhirnya Mas Wamen mengerti kenapa eksekutif itu seperti itu. Di dalam DPR akhirnya berpikir gini, oh iya, ternyata begini. Jadi itu kan namanya beda kursi, beda fungsi. Iya. Kalau dulu di DPR, kursinya di pimpinan Komisi 4, bertanya-tanya. Gitu ya. Kalau sekarang ditanya-tanya. Tapi kan biasa aja kalau menurut saya sih. Ya, nggak ada masalah. Dan enjoy saja sih. Untungnya kan Kementerian Transmigrasi ini anggarannya tidak besar dan kewenangannya tidak kuat. Itu berbeda, kecuali di Komisi 4 ada perhubungan, ada PUPR, itu kan sasaran tembak di anggota Dewan. Anggarannya tidak besar, tapi kementeriannya kaya. Punya 3,1 juta hektar, 619 kawasan. Maksudnya Mas Wamen mau ngasih tahu nih teman-teman di Komisi 4. Untung kita di Komisi 5. Nah sekarang ada yang menarik nih, Bang Ep. Ini saya lihat timeline dari media itu Bang Zulhas
dukung Prabowo 2 periode. 2 periode. Padahal belum teruji kinerjanya. Ya, baru 1 tahun berjalan. Baru 1 tahun berjalan. Ini Setahun udah lebih banyak setahun lebih lah, banyak protes. Nih gimana Mas Wamen positioning dari PAN. PAN sendiri? Ya, posisi PAN itu akan mendukung Pak Presiden Prabowo untuk dicalonkan kembali di Pilpres 2029. Yap. Oke. Kalau dibilang belum teruji itu ukurannya apa? Harus rasional dan objektif dong. Iya. Ya. Ukurannya apa? Mau survei? Ukurannya apa coba? Ini torpedo ini. Ini mewakili kaum oposan. Nggak apa-apa. Apa ukurannya? Ukurannya kan ternyata menunjukkan bahwa kepuasan publik kan 80%. Iya, Masih bagus. Tapi kita tidak merasa puas untuk itu. Karena Pak Presiden Prabowo itu selalu mengingatkan bahwa kita sebagai eksekutif tidak boleh lagi ada pengkotak-kotakan. Tidak lagi mementingkan partai. Tapi ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Marilah sama-sama berjuang bersama-sama untuk kemajuan bangsa dan negara. Meskipun itu di lapangan ya memang harus butuh effort yang lebih besar lagi ya kan. Tapi itulah namanya politik. Dan kita masih terus berjuang di kementerian masing-masing bahwa seluruh program Astacita itu harus direalisasikan melalui program-program di seluruh kementerian. Dulu ingat nggak ketika Bapak Presiden Prabowo membangun kabinet merah putih dengan kabinet banyak, kabinet ada yang mengistilahkan kabinet gemuk, kabinet 100 menteri dan lain sebagainya. Kabinet gemuk. Ya, itu kabinet gemuk ya kan. Kalau saya tidak pakai istilah kabinet gemuk, tapi kabinet yang kuat. Kalau ada kabinet yang gemuk, berarti ada kabinet yang kurus, kena stunting. Ya, ini kabinet yang kuat. Dalam rangka apa? Untuk efisiensi dan efektivitas. Contoh aja, ini. Di lapangan selama saya menjadi wamen ini, ketika ada program Kementerian Transmigrasi dalam satu titik itu, ternyata dikeroyok oleh 5 kementerian. Kementerian Transmigrasi, Kementerian ATR BPN soal lahan, ya kan? Kemudian Kementerian PU soal infrastruktur, jalan, Kementerian Perhubungan soal fasilitas umum, ya transportasi. Nah, dan Kementerian Perumahan soal perumahan. Jadi satu program dikeroyok oleh 5 kementerian, lebih efektif, lebih efisien, dan hemat anggaran. Gitu. Jadi kalau dulu yang mengatakan ini kabinet gemuk, tidak efektif, salah. Justru lebih fokus, kalau menurut saya, justru lebih fokus dan lebih terdistribusi kewenangan dan tugas pokok fungsi masing-masing kementerian. Tidak ada yang tumpang tindih. Apalagi di atasnya ada Menko. Nah, kalau kami ada Menko Mas AHY, ya, Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan. Kalau ada di pertanian, kemudian desa, koperasi, kehutanan, perikanan, ada Menko Pangan. Abang saya. Bang Zulkifli Hasan, ketua umum saya dong. Gitu. Pak Ketum, gitu. Yang diberikan tugas sangat banyak oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, di internal PAN itu ada indikator apa sih, Pak? Kan baru 1 tahun lebih berjalan, sehingga partai memutuskan ini karena kesamaan platform. Jadi bukan hari ini saja PAN dan Gerindra, Bang Zulkifli Hasan dan Pak Prabowo itu bukan orang yang ketemu di jalan, tapi ketemu di dalam rumah. Jadi lebih bersifat ideologis. Kalau lebih ketemu di jalan itu kan sangat oportunis kan. Iya ketemu di jalan. Nah, kita bareng. Enggak, kita enggak seperti itu. Buktinya apa? Kita sudah berapa kali mendukung Pak Prabowo? 4 kali. Ya. Iya kan? Karena apa? Empatnya ya, PAN. Karena ya visi Pak Prabowo itu sama dengan platform perjuangan Partai Amanat Nasional. Gitu loh. Dan hubungan Pak Prabowo dengan Bang Zulkifli Hasan itu ya bukan sekedar hubungan ketua umum, hubungan politik, bukan. Jadi sifatnya sudah ya dekat lah gitu. Bahwa ada satu pemikiran, kesamaan bagaimana membangun bangsa dan negara melalui partai politik, melalui pemerintahan. Oke, sip. Jadi kalau kemudian yang ditanyakan, kenapa partai yang lain tidak mendukung? Gitu dong. Ya, kenapa yang ditanyakan, PAN kenapa mendukung Pak Prabowo lagi? Nah,
Justru dibalik, kenapa partai yang lain tidak mendukung? Itu yang ditanyakan, coba podcast ke mereka. Mak dapat tugas gitu Iya. Selanjutnya, tapi ini perlu kita tanyakan juga, Pak. Iya dong. Mendukung kepada Prabowo. Iya. Tapi kenapa tidak satu paket nih dengan Gibran? Ya kalau soal Wapres urusan Pak Presiden, Pak Capres, ya kan? Karena gini, urusan Capres itu tergantung pada takdir dan garis tangan. Benar. Takdir dan garis tangan. Saya ketemu Pak JK waktu beberapa tahun yang katanya, Viva Yoga, saya jadi Wapres 2 kali dan tidak ada survei-surveian katanya. Kenapa Pak JK? Iya, karena urusan Wapres itu bukan soal elektabilitas gitu, tapi soal takdir ilahi. Gitu. Contoh kasus kemarin ada beberapa calon cawapres ya kan, yang sudah ambil baju putih, tinggal nunggu telepon, ternyata tidak jadi. Katanya sudah di ruang sebelah. Nah, enggak di ruang sama saya. Di tempat tertentu sama saya. Itu tidak jadi. Artinya kan apa? Ya itulah yang namanya takdir ilahi itu. Tipis itu, Bukan soal elektabilitas atau isitas, bukan. Jadi soal cawapres itu ya so-so sajalah, ya kan. Semuanya bagi PAN dikembalikan kepada calon presiden. Mana yang terbaik? Ya, tapi Gitu. kalau Pak Zulhas kira-kira layak nggak? Ya tergantung Pak calon presiden nanti, gitu. Apakah layak apa tidak? Meskipun ada beberapa kader dari PAN yang sangat cintanya kepada Bang Zulkifli Hasan mengusulkan gitu lah. Sangat cinta gitu. Cuman sayangnya kita tidak bisa menanyakan itu kepada Pak Prabowo kan. Iya, Makanya cuma ada Mas Wamen, Saya masalah. Bang Viva Yoga, elit PAN. Makanya kita tanyakan, kira-kira sudah layak tidak? Ya, kalau layak tidaknya itu satu, tergantung kepada calon presiden. Dua, tergantung kepada publik. Ya kan gitu. Gimana? Dan ketiga tergantung pada takdir ilahi. Jadi Bang Zulkifli Hasan itu santai saja. Dia fokus kerja apa yang diamanatkan, apa yang ditugaskan oleh Bapak Presiden, dia kerjakan. Iya. Soal pangan, soal koperasi, soal sampah, soal apa lagi? Soal air dan lain sebagainya. Geopolitik dan lain-lain. Iya. Gitu. Top, bungkus. Jadi, guys-guysku, Mau tanya apa lagi? udah cukup. Nanti kalau kebanyakan nggak sampai habis orang nonton. Lebih baik kita mainkan di part 2. Iya. Itu lebih cocok. Kasih menggantung dikit ya. Jadi begitu guys-guysku, terima kasih Mas Wamen. Oke. Mas Fatan. Yang disampaikan Mas Mas Luki. Wamen soal kinerja Kementerian Transmigrasi, kemudian profil beliau, kemudian PAN. Jadi teman-teman Torpedo lihat aja nanti di akhir pekan akan tayang. Saya Fatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.